Halo Alexers, selamat datang di channel YouTube OLX Indonesia. Dan kali ini kita di episode Mokas, modifikasi berkelas, yang mana kita akan nge-review modifikasi sebuah Honda HR-V tipe Prestige kayaknya. Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, serta like videonya dan juga subscribe ke channel OLX Indonesia. Oke, yuk tonton videonya. Oke, sekarang kita langsung ngobrol aja nih sama pemiliknya. Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo Mas, baik. Mas Rizky, Iya Mas. gue pengen tahu dong, sebelum kita ngebahas lebih detail tentang modifikasi mobilnya nih, boleh tahu nggak basicnya nih HR-V tahun berapa, tipe apa, boleh dijelasin ya? Ya, jadi kalau basicnya ini dari HR-V 2017, tipenya itu yang Prestige Mas. Tipe Prestige, berarti mesinnya yang 1800 nih ya? 1800 cc. Oke, yang paling gede mesinnya di sini. Dan kalau konsepnya sendiri sih udah bisa lihat nih ya, Alexers di sini konsepnya udah kelihatan banget racing banget tampilannya. Karena iya kita bisa tahu lah udah pakai kap mesin karbon, fender karbon dan beberapa perintil karbon. Arahnya nih udah kelihatan nih, bener nggak Mas Rizky? Bener Mas. Oke, boleh ceritain satu-satu nggak untuk eksterior, apalagi khususnya di depan nih apa aja yang udah lo ganti Pak? Untuk eksterior sih yang pertama kap sih Mas. Kap ini, mesin ya, karbon ya. Ganti karbon. Terus dari hood, dari grill, ini grill juga ganti karbon. Oke. Terus dari body kit, mulai Splitternya dari ya. terus splitter samping sampai ke diffuser belakang itu karbon juga. Oke. Sama mungkin perintilan-perintilan kecil sih Mas, kayak misalnya fog lamp, terus fog lamp delete-nya ya. Iya, fog lamp delete, dari spion sama dari handle. Oke. Perlu berapa sih kalau teman-teman Alexers nih pengen ngebangun modelnya ada overfender, maksudnya bukan overfender, spakbor, kemudian juga add-on lip bawah gitu-gitu. Itu mungkin 30 lah Mas. 30 ya, untuk full mobil kurang lebih kayak gini nih ya. Karbon sampai splitter samping, spion, handle, sama splitter belakang juga ya. Betul Mas. Tuh Alexers mungkin bisa jadi inspirasi bagi Alexers yang punya HR-V kayak gini, pengen penampilannya ada karbon-karbon seperti ini, dan jatuhnya kan kalau udah karbon pasti lebih lightweight ya. Iya Mas. Harusnya, bener kan? Nah, tuh Alexers, bagi Alexers yang pengen punya mobil, maksudnya punya HR-V dengan tampilan kayak gini, bisa langsung ngobrol nanti sama Mas Rizky di Instagramnya. Nah, yang samping langsung kelihatan fitmentnya. Fitmentnya kelihatan nih di sini. Ini Mas Rizky pakai coilover atau air sus? Pakai air sus Mas. Pakai air suspension. Air suspensionnya mereknya apa Mas? Airlin. Airlin. Itu apa namanya, dia plug and play untuk HR-V ini? Atau harus ada beberapa adjustment? Harus ada beberapa adjustment sih Mas, karena basicnya memang ini air suspensionnya untuk Sirocco. Oh gitu. Untuk Sirocco. Dan bisa tetap di fit in ke sini nih ceritanya. Oke. Apa aja yang lo lakukan untuk bisa ke sini? Sebenarnya kalau dari merek itu ada khusus untuk HR-V atau mirip-mirip cuman beda tower strut-nya aja atau gimana Mas? Untuk dari Airlin belum ada sih Mas untuk HR-V ya. Oh gitu. Jadi memang di fit in ke sini ternyata ada kemiripan, paling custom tower strut sama kenakalnya aja ya. Betul Mas. Oke. Nah, dengan setup kayak gini, gue boleh tahu nggak Mas Rizky, ini velgnya lebar berapa, offset berapa, ingat nggak? Kalau lebarnya itu lebar 9. Terus offsetnya offset 35 Mas. 35 tanpa spacer sama sekali tanpa kayak gini spacer. Ya. Dan kalau mau dibuat pendek kayak gini, resep dari lo diapain Mas? Ini kan kalau tadi kita ngobrol katanya kalau serta-merta tempel velg mau dipendekin sini nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus di chamber. Nah itu apa aja tuh? Yang pertama sih chamber sih Mas yang paling penting. Depan itu chamber 2,5. 2,5? Minus 2,5. Kalau belakang itu minus 1,5. Minus 1,5. Oke. Harus yang depan lebih, karena lebih keluar ya posisi offsetnya ya. Bener. Ini tapi velg speknya sama rata kan depan belakang ya? Depan belakang. Ini pakai ban berapa? 245 40 ring 18. Oke, 245 40 ring 18, lebar 9, offset ET35 ya. 35 finalnya kayak gini, tapi ini adalah kondisi di chamber depan minus 2,5, belakang minus 1,5 berarti ya. Oke, sekarang gue pretelin, pengen tahu abis biayanya nih. Airsus sendiri berapa harganya? Airsus 40-an ya. Itu udah sama manajemennya semua? Udah semua. Oke, sama manajemennya. Kalau velgnya sendiri nih, boleh jelasin merek apa, harga berapa? Tadi kan kalau spek udah tahu nih. Kalau velg ini wrap sih Mas, kalau velgnya. Oke, tapi finishingnya lumayan oke lumayan juga, ya? Mas.
Sebenarnya gue lupa juga ini rep dari mana, cuma waktu itu impor. Nah, kalau kira-kira velg sama ban itu mungkin sekitar 14-15 ya, Mas. 14-15 sama bannya ya. Oke, tuh settingannya 245-40. Kalau remnya sendiri, lo pakai AP Racing ini ya? Iya. Plug and play atau harus dibuat lagi bracket? Buat bracket. Harus pasti ya buat bracket lagi ya. Buat bracket. Tapi nggak bikin ada adaptor langsung masuk, maksudnya rotornya langsung ngeplug di knuckle-nya? Kalau rotornya Tetap harus ada spacer dari baliknya kah? Kan ada beberapa yang kayak gitu tuh. Oh, nggak Ingat pakai. nggak? Oh, nggak pakai. Berarti pakai. langsung ngeplug ya Langsung di ngeplug. sini. Oke, nice. Ingat ya tipenya AP Racing-nya apa? Wah, kalau lupa tipenya sih lupa sih, Mas. Lupa ya? Oke, berapa nih harganya? Waktu itu sama disc brake-nya sekitar 48 sih, Mas. 48-an ya. Oke. Itu udah termasuk selang braided lagi? Udah, belum? udah termasuk. Udah sama braided juga ya. Belakang kenapa nggak sekalian lo upgrade? Wah, waktu itu waktunya belum ada. Waktu ya. Waktunya belum ada. Oke, kaki-kaki udah, tapi gue pengen tahu pasti kalau lo main urusan selain mesin ya, kita belum bahas sampai mesin nih. Dengan tampilan lo kayak gini, pasti lo juga mengoprek mesin, tapi selain air suspension di suspensi, kaki-kaki, kolong, undercarriage, ada apa lagi yang lo upgrade? Gue pakai yang pertama sih front lower bar sih, Mas. Oke. Front lower bar itu bikin custom, sama ada rear lower bar di belakang. Oke, belakang Sama juga. paling di interior itu buat menunjang suspensi dia ada X-bar juga. Oh, oke. Itu nempelnya ke tower strut shock Iya. belakang berarti ya? Betul. Oh, oke. Itu custom sendiri, bikin juga? Custom sendiri semua. Semua di bengkel sendiri juga? Iya. Wah, ini boleh juga ya, bisa bikin produk sendiri sampai yang diinginkan kayak gini. Kira-kira kalau teman-teman ada yang Olexers pengen bikin kayak gitu, lo spend berapa tuh? Kalau full sih Bikin 4 sama juta lo? lah, Mas. Hah? 4 juta. 4 juta ya? 5 juta bisa semua. Front, rear, sama X-bar. X-bar, betul. Oke. Tuh Olexers yang punya HRV bisa nih kayak gini. Oke, sekarang kita ngebahas ke bagian mesinnya nih. Gue langsung pengen tahu apa aja sih yang Mas Rizky lakukan sama mesinnya. Mengingat sebenarnya kan ini HRV 1800 tenaganya udah lumayan ya. Iya, lumayan, Mas. Tapi pasti berasa kurang dong kalau udah dandanannya kayak Iya. gini dong. Apa aja dari hal pertama yang lo lakukan sampai terakhir? Yang pertama kali sih waktu itu remap, Mas. Remap, Remap, oke. remap mesin dan transmisinya juga di remap. Oke, itu ada brand tertentu kah atau punya temen kah atau gimana tuh remapnya? Terakhir gue pakai data dari Orbit, Mas. Orbit namanya Dari ya. Orbit. Oke. Itu untuk mesin dan juga si CVT-nya. CVT-nya. Oke. Sampai detik ini masih dengan remap yang sama? Masih. Masih stage yang sama dari pertama kali remap ya ini gitu. Iya, udah. Oke, berarti pertama lo remap, baru abis itu lo ngapain lagi? Abis itu dari air filter, terus mulai style clap, terus juga busi-busi dan juga elektrikal buat menunjang mesinnya itu ada yang gue ganti-ganti sih, Mas. Oh gitu, oke. Kalau busi sendiri masih ingat lo pakai apa? Busi waktu itu pakai Breeze. Oke, pakai brace. Terus ini downpipe-nya? Kalau downpipe semua knalpot sampai belakang itu pakai Sokudo, Mas. Sokudo. Sokudo. Sokudo tuh lokal sini. Lokal. Oh, lokal sini ya. Nah. Oke, menghabiskan berapa lo untuk knalpot ini? Kalau knalpot full system sekitar 7 sampai 8 sih, Mas. 7 sampai 8 7 ya. sampai 8. Oke. Terus biasanya kan teman-teman pada pakai juga kalau maksudnya udah bermain mesin gini pakai open air filter. Kenapa lo enggak? Sebelumnya pernah pakai open air filter. Oh, udah Mas. pernah ya? Oke, terus? Cuma minusnya adalah yang pertama injektor cepat banget kotor. Oke. Yang kedua bensin boros banget, Mas. Oh iya, Bensin boros banget. Oke. Mengingat mobil gue ini kan nggak pakai dastec, jadi nggak bisa kita setting mau pakai bahan bakar apa kan. Dan ini mobil kebanyakan stay-nya di round 98. Wow. Oke. Jadinya boros banget waktu itu. Oke. Ini ada pasang strut bar juga? Iya, Mas, yang depan. Ini custom bikin sendiri juga? Custom bikin sendiri juga. Oke. Termasuk tadi harganya? Atau belum? Termasuk. Termasuk ya? Termasuk Tuh. semua. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya nih ya. Kalau tadi udah ngejelasin depan, samping, sekarang belakang. Yang langsung kelihatan adalah ini dia. Ini tuh add-on sendiri, bikin sendiri. Add-on sendiri. Desain sendiri. Atau ada yang menginspirasi?
Oh, ini pakai desain dari kebanyakan sih Mas waktu itu spoiler HRV. Oh gitu. Rata-rata desainnya waktu itu ya, itu kayak gini desainnya. Oke, tapi lo buat sendiri dan karbon. Karbon. Oke. Tadi harganya termasuk sepaket? Sepaket. Oke, nice. Nih dia bagian splitternya di bagian bawah juga desainnya minimalis, simple, tapi kelihatan langsung kalau ini karbon di belakangnya. Oke. Lampu belakang lo pakai apa nih? Ini lampu belakang pakai custom sih Mas, merek Thailand gitu. Oh Thailand. Thailand banyak ya sekarang produk-produk bagus-bagus ya. Ada lagi yang mau disampaikan di sini? Udah, itu aja. Udah, itu aja. Oke, sekarang kita di bagian interiornya. Yang langsung kerasa dan kelihatan berbeda banget adalah joknya. Ini joknya bucket gitu sih. Pakai apa nih? Jadi ceritanya. Ini pakai replika dari Recaro Porsche. Oh, oke. Dan dia kerennya belakangnya backseat udah karbon ya? Semua Mas, ini base-nya karbon semua. Wow, replikanya udah oke banget ya. Ternyata bentuknya desainnya juga oke banget dan rapi. Ini lu dapetin berapa harganya? Waktu itu kanan kiri 19 sekian. 19 sekian ya. Dan ini tetap bisa di setel kan sandarannya kan ya? Bisa. Terus setir. Ini setir buatan mana nih? Kalau setir sini lokal sih Mas waktu itu. Oh, ini lokal. Lokal. Dan modelnya yang udah flat top dan flat bottom. Iya, gue baru nggak juga bener. Ini covernya si karbonnya ini jadi satu kesatuan sama si setir atau lo beli secara terpisah? Beli secara terpisah Mas. Oh, ini beda nih, beli beda. secara terpisah. Oke, untuk setirnya sendiri ini termasuk di luar ini kan berarti? Di luar pedal shiftnya. Di luar pedal shift. Berapa nih harganya setirnya? Untuk lingkar setirnya sendiri only ya Mas, itu sekitar 10-an. 10-an. Oh, lumayan ya pada harganya saat ya. itu, tapi 1 tahun lalu. Sekarang lebih murah atau Harusnya lebih murah ya. Oh, gitu. Untuk si tuas pedal shiftnya ini nih, ini kan tambahan ya berarti ya? Tambahan. Ini berapa harganya? Itu 700. 700. Jadi kelihatan keren sih emang. Iya Mas. Bener. Oke, apa lagi yang lo lakukan di sini? Untuk di interior mungkin kayak misalnya pasang Luffy OBD. Oke, ini menampilkan informasi apa aja? Boleh gue nyalain ya? Boleh Mas. Dia nampilin informasi apa aja di sini? Yang pertama kilometer, RPM itu semua by digital. Terus dari water temperature, terus oil temperature, sama kalau gue settingnya ke pressure gas. Oke, apa lagi? Paling perintilan-perintilan kayak gini sih Mas. Oh, anodize ya. Ini lo dapat di mana begini-gini? Waktu itu temen yang produksi. Oh, temen. Wah, hebat ya anak-anak Indonesia sekarang ya. Iya. Produk lokal jadi nih. Produk lokal. Wah, anak-anak Indonesia salut, hebat. Ini perintilan ini sama ini sama nih. Sama. Barang yang sama. Ini juga. Itu juga. Oke. Ya udah, sekarang kita balik keluar aja ya. Nah, mungkin aja Alexers di sini juga ada yang udah tertarik, suka dengan gaya modifikasinya, dan daripada pusing-pusing modif lagi sendiri, mungkin bisa mobil Mas Rizky ini jadi kandidatnya HRV 1.8 tahun 2017 ya tadi ya. Oh, nanti mungkin akan diiklankan juga di OLX, jadi lihat aja, dipantau di olx.co.id ya. Terus rencananya akan dijual berapa Mas Rizky? Mungkin sekitar 3,5 nego lah. 3,5 nego ya, Yeah. all in semuanya dikasih semua. Ya. Oke. Ya udah Mas Rizky, terima kasih banget nih udah boleh di-review modifikasi mobilnya Honda HR-V-nya, semoga cepet laku, cepet ganti mobil yang dimauin udah dari sini ya. Oke, itu dia Olexers. Jadi mungkin Olexers yang punya Honda HR-V kayak gini dan pengen dimodifikasi, mungkin modifikasinya stylenya Mas Rizky ini bisa menjadi inspirasi bagi Olexers yang punya HR-V kayak gini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel OLX Indonesia, dan juga jangan lupa komen di kolom komen. Mungkin ada mobil Olexers yang pengen di review modifikasinya di sini, tulis di kolom komen. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dadah.